Oke ya. Lupa tadi belum direkam. Oke, saya teruskan ya. Jadi pikiran ketakutan kita itu bahwa menulis itu nggak siap, saya nggak sanggup, saya nggak bisa, banyak apa namanya, saya itu apa namanya, banyak waktu, kok banyak waktu, apa namanya, tidak ada waktu, macam-macam lah kayak begitu itu. Apa namanya, kita harus hindari itu. Jadi pikiran itu sangat mungkin tidak dimiliki atau jarang dimiliki orang lain. Jadi pikirannya kita yang orisinil itu jarang dimiliki oleh orang lain. Jadi amatlah disayangkan bila pikiran itu hanya berhenti di kepala kita aja. Oh iya, itu cuman hanya begitu aja gitu. Jadi jangan sampai pikiran itu hanya berhenti di kepala kita. Jadi kalau kita tulis, nah gitu kelanjutannya itu. Jadi mindset kita itu. Nah, itu kemudian yang kedua itu bekal menulis ya. Kalau kita menulis nggak punya bekal. Nah, itu salah satu penyakitnya, itu pikiran lagi nih. Kita nggak punya bekal menulis atau bakat lah, atau bakat, kemauan atau macam-macam kayak begitu ya. Jadi bekal menulis yang pertama itu adalah ingin menulis gitu. Itu cukup sudah. Cukup. Itu kemarin kan banyak itu. Banyak banyak yang dicurhatkan itu ya. Sebetulnya saya itu ingin menulis. Saya yakin Bapak Ibu guru BK itu kaya pokoknya pengalamannya. Kita sudah berkali-kali 33 batch itu, pengalaman Bapak Ibu sudah dicurhatkan semua gitu ya. Baik dicurhatkan oleh ke temannya gitu, ke salah satu mentor, misalnya ke kepala sekolah, ke guru terdekat, ke suami dan seterusnya. Coba itu kalau itu jenengan curhat misalnya kepada suami aja gitu ya, itu kayaknya lebih dari 1 jam deh. Itu kalau ditulis itu direkam aja gitu, direkam aja dah, direkam, kemudian setelah direkam itu nanti dijadikan tulisan, itu sudah selesai, itu jadi buku itu udah satu apa namanya, berapa lembar itu nanti tulisannya itu. Jadi yang pertama itu bekal menulis itu adalah kita ingin menulis. Jadi ya kalau kita itu penyakitan penyakitan itu nggak punya bekal menulis gitu, punya punya penyakit, saya nggak punya bekal menulis, saya itu nggak ada yang mau saya tulis. Nah, itu berarti meracuni pikirannya Bapak Ibu sekalian. Jadi konsep dasar konsep dasar menulis itu yang pertama, yang kemarin itu adalah bahwa menulis itu adalah kemampuan dasar, disadari atau tidak, kemudian diakui atau tidak, Bapak Ibu itu pasti menulis. Itu pasti menulis, tinggal yang ditulis apa gitu ya. Yang kedua itu adalah yang paling mudah untuk menulis adalah langsung menulis apa saja. Ya wis. Pokoknya perasaan tulis gitu ya. Yang kemarin misalnya habis curhat karena telah menangani kasus coba anak didik kita gitu ya. Setelah selesai itu kan panjenengan itu Bapak Ibu pasti kan mau cerita ini. Di mana saya nampung ini ya gitu ya. Di mana saya nampungnya itu? Kalau nggak diceritakan pada suami, ada pasangan, ya kepada teman atau sahabatnya kita gitu. Kalau kita nggak punya sahabat, susah ya, orang yang introvert gitu, nah langsung ditulis. Sudah ditulis saja pokoknya. Tulis apa saja itu, menggunakan bahasa kata-kata apa saja yang itu apa namanya, kosakata original yang keluar dari pikiran Bapak Ibu sekalian. Tulis saja yang penting itu. Nah, bagaimana kalau masih belum bisa menulis? Gimana ini? Pokoknya tulis gitu ya. Pokoknya tulis apa saja, jangan memperdulikan apakah tulisan Anda itu bagus atau tidak. Ini salah satu penyakitan lagi, penyakitan ini. Penyakitnya kita menulis itu ya ini. Jangan-jangan tulisan saya itu enggak bagus. Jangan-jangan tulisan kita itu enggak bermutu. Atau jangan-jangan nanti kalau dibaca orang kita malu, enggak bermutu atau macam lah kayak begitu. Itu salah satu penyakitannya kita itu penulis ya. Penyakitan saya ini kalau sudah mulai bangkit itu jam 1, 2, sampai 3 hari itu di depan laptop terus gitu. Itu dalam jangka waktu berapa itu? PTK itu sudah selesai dalam jangka 1 malam, itu selesai. PTK itu bisa selesai dalam jangka waktu 1 malam gitu. Kalau kayak 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 Bapak Ibu ini PPG, kan PPG nih dipaksa ini karena dikasih tugas, coba
keluar nggak ilmunya itu, ilmu malaikatnya itu kan keluar itu. Ya karena dipecuti apa namanya diintimidasi. Jadi kemampuan menulisnya kita itu karena diintimidasi. Sementara kita kalau nggak ada intimidasi atau terintimidasi oleh sesuatu itu kita merasa bahwa saya itu sulit menulis itu. Nggak punya bekal saya itu menulis. Tapi ketika PPG terbukti bahwa hasil karya Bapak Ibu itu kalau dikumpulin mulai hari pertama sampai terakhir berapa itu sekarang kalau PPG itu berapa ya sekarang ya? Kalau dulu dulu sekarang kan PPG. Kalau saya dulu PLPG saya itu ya. PLPG. PLPG yang pertama setelah pasca pengumpulan dokumen portofolio. Setelah pengumpulan dokumen portofolio, saya PLPG yang pertama itu. Jadi mengumpulkan tugas dan banyak selesai semua itu dalam jangka waktu singkat. Satu malam itu bisa selesai. Semua tugas-tugas itu bisa selesai semua dalam satu malam. Nah, artinya gitu ya. Artinya Bapak Ibu kalau terintimidasi itu bisa keluar ilmu malaikatnya. Nah, yang ketiga ini. Jadi pokoknya ini. Pokoknya tulis. Bermutu kayak gak bermutu kayak tulis saja pokoknya. Nah, ini salah satu. Yang ini selanjutnya, penyakitannya kita ini. Kita itu nggak peka. Jadi penyakitannya kita itu adalah kepekaan. Kita itu enggak peka. Coba ini salah satu gambar ini. Gambar ini. Bolos sekolah ini. Ini lari dia dari apa namanya? Coba jenengan lihat gambar ini, pasti punya cerita, pasti. Satu, cerita anak didiknya, ya kan? Dua, cerita pengalaman hidupnya ketika dulu masih sekolah, saya itu pernah bolos dan tinggal diceritakan aja, ya kan? Nah, tinggal berapa kata yang akan terjadi itu narasinya untuk apa namanya ini apa namanya kalau dikasih stimulus gambar seperti ini itu bolos sekolah itu berapa apa namanya kasus yang Bapak Ibu tangani khusus untuk anak-anak yang bolos dan anaknya itu aja gitu, anaknya ya itu aja gitu kan, antik gitu, unik gitu loh. Kenapa kok anaknya itu aja ya, itu aneh gitu, apa unik gitu. Kalau digali betulan itu memang betul-betul unik. Nah, dalam dunia tulis menulis kalau kita mempunyai kepekaan, semua yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita alami itu menjadi tulisan. Pokoknya kita rasa sedih ya udah tulisannya jadi menyedihkan gitu. Sama seperti kayak apa namanya seorang seniman lukis, seniman apa namanya dia musik. Kalau dia dalam kondisi sedih ya mesti lagunya bakalan sedih-sedih, melo. Kalau dia seorang seniman yang apa namanya karya-karya puisi ya pasti dia apa namanya tulisan-tulisannya itu ya melo gitu. Jadi kemudian kalau dia lagi bersemangat tulis-tulisnya semangat juga gitu. Kalau dia lagi marah-marah gitu lihat kondisi misalnya perekonomian kayak macam kayak begini itu tulisannya itu coba misalnya pandemi aja ya. Pandemi ini apa namanya ini dengar pengumuman begini. Presiden Jokowi mengumumkan bahwa apa namanya PPKM level 3 waktu itu level 2 ya, level 2 dari level 1 level 2 sudah itu meme keluar, kata-kata keluar, banyak banget kata-kata keluar, itu salah satu. Jadi kita dengar, kita rasa, kita lihat, tiba-tiba muncul tulisan ya. Pokoknya kita nggak peduli kok menulisnya itu, kita nggak peduli ada konsekuensi hukumnya kayak apa kayak pokoknya tulis saja itu yang ditulis itu. Nah, tapi kalau ditulis misalnya urusannya sama pemerintah itu, misalnya pemerintah kemudian mencemarkan nama baik dan sebenarnya itu ada konsekuensi logisnya, dan ada konsekuensi hukumnya, dan itu harus berhati-hati gitu. Jadi makanya apa namanya penggunaan apa namanya kalimat atau pilihan kata yang bagus lah gitu. Nah, tapi kalau nggak mau ada konsekuensi hukum, tulis aja di laptop gitu ya, atau di catatan atau di note apa namanya note-nya di HP itu. Oke, Anda bisa melatih rasa kepekaan ini dengan berjalan-jalan. Biasanya itu orang apa kalau cari inspirasi sebentar, saya mau cari inspirasi dulu, dia jalan-jalan. Malam keluar jalan-jalan. Pokoknya jalan-jalan lah kemana gitu. Kemudian kalau nggak ketemu teman, tiba-tiba ngobrol di warung kopi,
Baru setelah itu baru ketemu nanti apa namanya inspirasinya. Oh, kalau begitu saya nulis ini. Sebentar. Baterainya saya mau habis nih. Oke. Nah, itu ya. Jadi kita jalan-jalan aja. Refleksi gitu ya, apa refreshing. Kemudian munculkan pertanyaan. Bagaimana jika aku menjadi dia? Tuh, misalnya dalam konteks ini ya, ini stimulus, salah satu stimulan atau stimulus gambar. Bagaimana seandainya saya jadi dia ya? Bagaimana seandainya saya dulu seperti dia? Saya kan anak baik-baik pada saat saya sekolah itu. Bagaimana asiknya ya kalau saya itu dulu itu bolos kayak begini itu ya. Kayaknya asik juga dulu itu jadi anak-anak kayak macam kayak gini itu. Nah, di situ. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang saya lakukan jika menjadi dia? Itu pertanyaannya kedua, itu sudah menjadi tulisan. Apa yang saya rasakan jika menjadi dia? Rasa. Menjadi, kemudian yang dia lakukan, dan rasa. Apa yang saya rasakan? Kalau saya menjadi dia dan saya akan melakukan apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu ya, kalau ditulis itu nampaknya sudah jadi 2 halaman tersendiri itu. Jadi apa yang ditakuti dari menjadi seorang penulis gitu ya. Oke. Nah, ini salah satunya. Ini begini. Jadi kita itu kadang-kala ini setelah jalan-jalan ngobrol sama orang itu kita kan mencari ide itu kan sulit. Tiba-tiba ketemu namanya. Ternyata saya sudah tahu ini, ketemu saya. Nah, ini sulit ditemukan kata-kata ini sulit. Oh, kalau begitu begini pokoknya caranya. Oke. Nah, ini kalimat begini sulit ditemukan. Jadi, oh kalau begitu saya mulai dari sini. Nah, itu melalui proses yang cukup panjang gitu. Ngomong yang tadi itu, oh ketemu ternyata nggak jauh-jauh, ternyata itu kita nulisnya itu nggak jauh-jauh gitu. Nah, jadi kalau Anda mencari, Anda akan ketemu. Kalau nggak dicari ya nggak bakalan ketemu. Kayak kayak jodoh itu ya. Kalau nggak dicari nggak ketemu. Tapi ketika dicari-cari nggak ketemu, tiba-tiba datang lagi. Wah, keren itu. Kalau itu keren itu nanti dituliskan jadi satu novel tersendiri itu dari Bapak Ibu novel. Jadi novel itu pengalaman Bapak Ibu gitu. Yang kedua, bila Anda sudah menemukan ide, jadi sekali lagi jangan tunda untuk ditulis. Jadi paling tidak kasih judul kalimat utama atau kata-kata utama. Misalnya gini, oke, udah itu kata-kata misalnya. Udah gitu. Oh, aku tahu, misalnya begitu. Kata-katanya sudah begitu aja. Tuh. Di topiknya begitu misalnya. Atau ya, Bapak Ibu bisa menggunakan namanya pilihan kata yang lainnya. Jadi atau garis besar ceritanya bisa ditulis gitu ya. Ditulis bisa di catatan itu. Nah, jadi kalau begini ya, kita kita itu kan sulit, kita itu malu kan bawa catatan kemana-mana itu. Kalau zaman dulu ini masing-masing guru itu punya catatan itu apa buku kayak buku buku kecil itu buku harian terus ditulis gitu ya. Sekarang nggak ausum itu. Jadi kalau kepala sekolah kan punya punya apa namanya buku itu buku untuk catat kalau misalnya rapat juga dicatatnya sekarang nggak ada buku catatan kayak begitu kita punya note yang ada di HP itu. Kemudian tiba-tiba setelah itu kita itu nyatatnya jadikan status ya kan. Nah itu rekam jejak digitalnya nanti akan ketahuan statusnya ditulis di mana, ditulis di Facebook. Kalau ditulis di Facebook itu nanti lama jadi akan ketemu. Tapi kalau statusnya itu ditulis di mana itu di, di status caption itu ya di apa namanya story ya ditulis di story itu dalam jangka waktu 1 kali 24 jam dia akan hilang tapi dia pasti menyimpan
misalnya jadi arsip gitu ya. Jadi kalau misalnya nulisnya di Facebook, nulisnya juga di Instagram, itu di cerita misalnya, atau di apa namanya berandanya itu tulis saja gitu ya. Itu bikin status. Itu kalau kita itu dikomentari kan asik ya, ngesenang. Di like aja suka seneng gitu ya. Kalau kita itu nulis kemudian di like sama orang itu seneng banget gitu. Tulisanku dilihat. Kalau kita bikin status gitu ya, apa bikin story itu di apa status WhatsApp misalnya gitu ya. Kemudian kita klik-klik, dilihat 5 orang gitu. Tapi kalau dilihat misalnya dilihat 100 orang, ternyata sing yang lihat hanya 100 sih sampai 100 itu kan kita puas gitu. Itu belum tulisan, itu artinya belum bentuk belum bisa jadi tulisan banyak gitu. Itu adalah pokok-pokok ide ya, garis besar itu ya, garis besar tulisan. Nah, itu kalau dijabarkan, diceritakan tentang apa yang Bapak Ibu tulis di dalam apa namanya sebuah story atau statusnya misalnya di Facebook, Instagram atau di medsos yang lainnya, itu kalau dijabarkan, diceritakan itu sudah menjadi satu halaman tersendiri. Jadi itu ya. Jadi ini penting ketemu dengan tahu saya sekarang. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang terakhir itu adalah kreativitas. Jadi kreativitas itu saya mendefinisikan berdasarkan apa namanya dharma ini ya. Kreativitas itu adalah penemuan sambil berjalan. Jadi kreativitas itu tidak secara tiba-tiba begini. Begini terus sebentar saya mau mencari kreativitas, tidak bisa itu. Tidak bisa. Model macam kayak begitu tidak bisa. Jadi kreativitas itu apa namanya? Kreativitas itu datang setelah kita itu ketemu sama orang, berdialog sama orang. Kemudian kita membaca, banyak tahu tentang segala hal. Kemudian kita menangani banyak hal, maksudnya menangani kasus-kasus anak-anak kita itu ya. Itu akan menemukan kreativitas. Kreativitas kita begitu banyak. Yang seperti yang disampaikan yang kemarin itu. Jadi orang yang paling sabar itu adalah guru BK misalnya. Jadi ya pokoknya guru itu kesabarannya setiap hari meningkat. Jadi kalau guru BK itu kesabaran tidak ada batasnya. Jadi meningkat terus. Kasus terus, setiap hari kasus. Setiap hari dapat curhatan, setiap hari macam itu. Jadi kesabarannya meningkat terus. Tiap terus nggak ada batasnya. Jadi coba jenengan yang sudah tua, yang sudah mulai pensiun, anggaplah umur 56 tahun itu. Kira-kira pertanyaannya, Bu, kesabaran jenengan sudah habis nggak? Bu, saya tahu sabar, saya tidak pernah habis. Bu, sabar terus pokoknya saya itu. Jadi kesabaran itu, jadi sekali lagi, kesabaran itu tidak pernah akan ada habisnya. Jadi seorang guru BK itu kalau kesabarannya sudah habis, itu sudah bukan lagi menjadi seorang manusia. Jadi manusia itu kesabaran selalu meningkat terus, apalagi guru BK yang selalu menangani kasus-kasus itu. Jadi itu ya. Jadi kreativitas itu akan ditemukan berhubungan dengan masalah estetika, misalnya keindahan, misalnya kita melihat kecantikan, misalnya kalau laki-laki itu melihat perempuan, cantik gitu. Terus kemudian melihat sesuatu yang indah di mata banyak orang itu beda gitu. Sepeda motor itu misalnya sepeda motor, sebutkan aja sepeda motor NMAX misalnya gitu. Menurut saya jelek. Menurut orang lain bagus. Menurut saya jelek. Itu di mana letak estetikanya gitu. Kemudian intelektualisme. Jadi semakin banyak kita itu membaca buku, kemudian berdialog, diskusi, ya semacam kita kayak mungkin itu banyak inspirasinya. Jadi intelektualnya kita itu tidak akan kita sadari akan meningkat. Jadi kalau jenengan Bapak Ibu itu banyak membaca, itu intelektualnya semakin meningkat. Jadi kosakatanya itu semakin banyak. Jadi begini, ciri-ciri orang intelektualnya itu cukup memadai itu adalah dia memiliki banyak kosakata. Jadi kosakatanya itu banyak ya. Karena dia banyak membaca, banyak mendengar gitu. Yang kan intuisi. Nah, intuisi itu adalah bakat. Ini yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Karena intuisi itu datang secara tiba-tiba. Jadi masing-masing orang itu berbeda. Kalau intelektual bisa dipelajari, bisa diperoleh. Ya kan, estetika bisa dipandang, bisa dilihat,
benar bisa dirasakan gitu. Tapi kalau intuisi itu masing-masing individu itu memiliki kepekaan yang tersendiri. Jadi pendidikan atau latihan hanya bersifat menambah ketajaman dari intuisi itu. Itu menurut Dharma, apa namanya, kreativitas. Jadi kalau kita itu tidak kreatif, maka kita akan kesulitan untuk melakukan, apa namanya, menulis gitu ya. Makanya itu bergandengan itu, melekat dengan apa yang saya sampaikan mulai dari pertama sampai yang terakhir ini gitu. Jadi itu terakhir yang saya sampaikan gitu ya. Jadi sekali lagi kalimat penutup saya, karya Bapak Ibu sekalian itu sedang ditunggu oleh banyak orang. Jadi karya panjenengan Bapak Ibu yang menuliskan ini, saya misalnya masuk ke dunianya BK ya, menangani anak-anak ya, menangani anak-anak yang unik. Saya nggak mau menyebut anak-anak nakal, anak-anak yang unik ya, anak yang hebat gitu di masa itu. Dia punya pengaruh yang kuat terhadap anak sehingga bisa memprovokasi anak-anak bisa nggak masuk semua gitu. Ya, pokoknya bisa ada anak-anak yang mempengaruhi, apa namanya, pengaruhnya hebat sehingga harus melompat pagar semua gitu. Dan ya itu adalah anak-anak yang hebat. Jadi karya Bapak Ibu sekalian itu akan ditunggu. Dengan memilih karya buku, pertanyaannya apakah kredit Anda akan berpengaruh terhadap kenaikan pangkat? Pasti, jelas itu. Ya, dengan memiliki buku Anda menjadi guru BK yang keren banget gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko materinya. Seru sekali ya, penyakit menulis nih temanya dari Pak Eko. Mungkin ada yang ditanyakan, oh ya Mas Reza minta tolong absensinya banyak yang mengeluh tidak bisa dibuka, mungkin belum dibuka aksesnya ya untuk diisi. Ini minta Iya tolong mungkin ya. di ini ya Mas Reza. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusinya di sesi pertama. Apakah ada yang ingin menanyakan langsung atau berpendapat? Boleh unmute suaranya, kemudian diskusi aktif di sini ya. Ini kebetulan sudah ada pertanyaan pernyataan yang perlu ditanggapi nih Pak Eko dari Bapak apa Ibu ya, maaf ya kalau salah, Hodina Gutom. Kalau seorang atasan suka marah-marah dan selalu menegur, menyalahkan bawahannya di hadapan orang banyak, pikiran negatifnya dominan, sulit menerima masukan, dan pada umumnya selalu membenarkan dirinya. Judulnya yang cocok apa ya Pak Eko? Beliau ada keresahan gitu loh Pak. Mimpinya suka marah-marah. Kira-kira itu judulnya yang cocok apa ya gitu. Silakan Pak. Ya, judulnya yang cocok ya banyak gitu. Jangan kalau punya banyak kosakata ya banyak. Misalnya jadi viral gini. Kepala sekolahku yang apa kepala sekolahku yang keren gitu misalnya begitu. Nah, kerennya itu di mana? Suka marah-marah gitu. Jadi yang ditulis judulnya itu kepala sekolahnya keren, tapi kontennya itu yang suka marah-marah itu. Jadi nanti akan mengagetkan. Jadi itu pasti akan memancing kepala sekolahnya itu akan baca buku itu. Tulisannya Bapak itu. Setelah dibaca kontennya, dia akan bilang, kurang ajar, itu kurang ajar itu. Ya, ternyata tulisannya menjelek-jelekan saya dan seterusnya. Tapi di dalam hatinya, dalam hati apa namanya? Dalam hati kepala sekolah itu, apa benar ya saya yang sedang ditulis ini ya gitu ya. Terus dia merefleksi, ternyata benar juga itu. Saya sering begitu. Jadi jenengan bisa dipanggil itu. Dipanggil dalam konteks bukan dimarahi tapi kok terima kasih ya gitu. Dia akan bilang terima kasih ya. Itu tulisanmu bagus banget itu. Itu refleksi dari saya. Itu misalnya begitu itu. Tapi ada banyak apa namanya contoh tulisan apa namanya judul yang lainnya gitu. Misalnya jenengan apa yang viral gitu ya, kira dibaca itu apa namanya keunikan ke apa kemarahan kepala sekolahku, misalnya kemarahan kepala sekolahku membuat motivasiku menaik. Wah, sekeri. Misalnya begitu. Itu jadi heboh itu nanti. Loh, kok bisa gitu? Kenapa marah-marah bisa meningkatkan motivasi?
Kalau di dalam apa namanya dalam apa penelitian enggak bisa itu di riset. Misalnya tesis apa namanya hipotesanya itu kemarahan seseorang bisa menimbulkan motivasi misalnya itu. Motivasi apa? Motivasi menulis itu bisa itu apa namanya hipotesanya bisa hipotesa negatif itu nanti. Jadi tapi kalau di PTK kan oke. Keren banget ya kualitatif itu ya. Oke. Ya, Oke begitu mungkin Bu ya. nanti Boleh bisa monggo. dipikir sambil berjalan ya, Iya, Pak ya. Yang penting nulis aja itu dulu, boleh saja pokoknya. action aja dulu Pokoknya gitu ya. action tulis saja. Jangan sampai killernya kepala sekolahku gitu ya. Malah jadi bumerang sendiri nanti. Baik, terima kasih sharing pendapatnya ini dari Bapak atau Ibu Hadina Gultom ya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau berpartisipasi aktif nih? Tanya jawab, boleh dong unmute suaranya. Mas Reza, absen sudah aman ya Mas? Sudah dibuka Bapak Ibu absensinya, linknya bisa diisi sekarang. Nanti minta tolong konfirmasi yang sudah berhasil isi absen, nanti komen di chat Zoom ya, biar tahu kalau link absensinya sudah aktif untuk diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang perlu ditanyakan atau ada tambahan nih Pak Eko? Bu Endang, izin bertanya. Oh iya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pak Eko memang selalu memberi insight ya. Jadi sebenarnya itu jadi semakin tergelitik untuk menulis gitu Pak. Cuman memang begini ya, menjadi pemantik. Kalau saya malah ini nggih, maksudnya dengan Pak Eko tuh malah jadi pemantik gitu ya Pak. Tergelitik, kok ya kowe ora nggak cepet-cepetan nulis sih kenapa gitu ya. Jadi gitu loh. Maksudnya kenapa kamu nggak nulis gitu ya. Jadi seakan-akan malah ini mempertanyakan diri sendiri gitu Pak. Ya, kadang begini Pak Eko, mungkin ini sedikit ini ya Pak. Saya kadang kalau mau menulis itu suka campur aduk semuanya gitu. Maksudnya alur berpikir itu kadang loncat-loncat ya Pak. Ketika dibaca, mungkin kalau istilah orang Jawa, kok jadi wagu ya gitu. Maksudnya jadi tulisannya kok jadi wagu ya ketika dibaca, kayaknya kok nggak pantas. Nah mungkin ada perasaan itu juga ya Pak gitu. Maksudnya kan mungkin kalau saya pun basicnya kan bukan bahasa Indonesia ya. Mungkin ketika orang bahasa Indonesia akan menulisnya lebih runtut begitu ya. Subjek, predikat, objek. Nah gitu-gitu mungkin ada ya Pak. Tapi ketika saya nulis tuh kadang menculat maksudnya loncat-loncat gitu. Idenya banyak sampai akhirnya mungkin kalau saya sendiri kepinginnya tuh cerita tentang suatu kondisi gitu. Misalnya bagaimana manajemen sekolah mendukung program kerja BK begitu ya Pak. Biasanya kan memang di awal tahun kita selalu kalau di tempat kami itu presentasi di depan manajemen, depan kepala sekolah agar mengetahui apa saja program kerja bimbingan konseling selama 1 tahun ke depan seperti itu. Nah kalau itu kan rodok genah maksudnya tuh gimana ya? Ya itu kan karena memang ada ini ya Pak, dari hasil kayak kemarin ya sosiometri, kemudian mungkin AKPD gitu ya, ada dari hasil, maksudnya itu ada data. Nah ketika mau menulis itu kalau yang model ya kepengen curhat aja sih, kenapa ya ada orang tua yang seperti ini, padahal anaknya begini-begini. Nah, kadang kan ingin juga ya Pak menceritakan yang diedukasi sebenarnya bukan cuma anaknya, tapi juga orang tuanya gitu ya. Kadang kepengen cerita itu. Nah, itu cuma tadi menculat Pak gitu. Apakah gimana caranya ya biar ide itu bisa terstruktur gitu Pak Eko? Mungkin ada ininya ya, ada tekniknya. Soalnya kan kalau ya bukan basic bahasa Indonesia jelas tidak mungkin tidak sedetail beliau gitu. Begitu aja sih Pak mungkin. Terima kasih Pak Eko dan Bu Endang untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Tisna. Bisa langsung ditanggapi nih Pak Eko. Iya, Bu Tisna. Keresahannya Ibu Tisna selama ini ya. Ya, Bu Tisna. Jadi kebanyakan penulis itu bukan guru bahasa Indonesia, Bu. Jadi banyak penulis itu bukan guru bahasa Indonesia. Jadi malah guru bahasa Indonesia itu nggak banyak menulis. Contohnya Alfonsus itu malah guru bahasa Inggris itu nulisnya kejawen lah gitu versus zaman now gitu. Itu dia risetnya dari mana gitu.
apa Iya, namanya, itu iya. kan bahasa Inggris kan antik gitu. Terus kemudian penulis-penulis yang apa namanya, yang apa itu ya, apa pokoknya sinetron-sinetron itu, apa judul-judul sinetron yang panjenengan Iya, itu lihat iya. itu bukan guru bahasa Indonesia semua itu anak anak ABG ABG itu, apa namanya, anak zaman apa, anak generasi milenial semua itu yang melibas kita itu ya, melibas kita karena tulisannya itu ya tadi. Jadi nanti itu akan disampaikan oleh Pak Kuku yang bahasa tentang struktur itu ya. Tapi Iya. bagian saya itu begini, pokoknya tulis saja Bu, tulis. Nah nanti itu kalau sudah jenengan sendiri itu sudah menilai gitu kan. Setelah ditulis, kok wagu ya, kok aneh ya itu, dari ide ke sini loncat-loncat gitu ya. Nah itu tinggal nanti kalau misalnya tidak sanggup untuk menata tulisannya itu, nanti serahkan aja kepada ahlinya. Misalnya editor itu kan, misalnya Sekolah Guru Merdeka dengan timnya itu ada Pak Kukung, ada Mas Alfonsus gitu. Bro, ini Kiono tulisan antik ini bro, idenya banyak, sebarannya begini, banyak ini. Terus dibaca ini. Ini sebetulnya jadi 7 tulisan kalau macam kayak begini itu. Jadi sebarannya banyak gitu. Nah, itu yang kemudian akan dibuatkan kisi-kisi gitu ya. Ya nanti itu bagiannya Pak Kuku ya. Di kisi-kisi, ini tulisannya nanti di apa namanya, urutannya macam kayak begini. Nanti kemudian dikembalikan nih kepada yang bersangkutan. Ini Bu sudah dikasihkan template-nya, tinggal dikembangkan. Terus kaget ini yang misalnya Bu Tisna kaget, ternyata bisa 7 tulisan ya, tinggal ngisi-ngisi aja. Ngisi ide-idenya tadi udah dipecah-pecah itu. Sudah diurutkan aja, kemudian tinggal ditambah-tambahin narasi yang apa namanya, tulisan itu akan menjadi menarik kalau narasinya itu muncul muncul apa namanya, kata-katanya itu original dari ibu itu loh. Jadi istilah-istilah itu yang muncul. Kalau istilah Jujur Jawa gitu ya Pak ya. dimasukkan ya udah masukkan Iya. aja istilah Jawa. Jadi biar diterjemahkan itu nanti dalam konteks itu terjemahan Jawa maksudnya begini gitu. Dan itu nanti apa namanya, seorang editor bisa nambah-nambahi, mengedit sana sini gitu supaya tulisan itu menjadi cukup menarik. Jadi begitu Bu Tisna. Jadi jangan Ya. khawatir, sekali lagi jangan khawatir. Pokoknya tulis. Jadi tulis saja biar nanti idenya biar menyebar kemana-mana. Jadi banyak itu ya. Saya kira begitu Bu Tisna ya. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin memang harus dibutuhkan lebih fokus ya Pak ya. Ya, Fokus dan tenang saja, nanti ada tim editor dari Sekolah Guru Merdeka. Jadi kalau melenceng langsung, ayo, Tisna jangan melenceng nih gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Tisna. Pak Eko, terima kasih jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Yeni Nurjani. Oh ya, ini tadi sudah ada yang jadi Pak tulisannya. keren ini. Seneng. Dari siapa ini tadi ya? Dari Ibu Syawal Mahali. Pak Eko, alhamdulillah saya sudah selesai menulis. Nanti tulisannya dikirim Alhamdulillah. kemana? Nah, coba Ibu cek link-link di atas yang sudah saya kirim tadi, itu sudah ada template-nya yang disediakan oleh Sekolah Guru Merdeka. Kemudian ada link pendaftaran untuk penerbitan buku ya Pak ya, pendampingan apakah membutuhkan sampai jadi gitu ya Pak ya. Oke, kemudian ini dari Ibu Yeni, Pak. Saya ingin menulis untuk peran teman sebaya, karena banyak guru BK yang bertanya ke saya bagaimana agar bisa membentuk PIK-R di sekolah. Oh iya. Gimana ini, Pak? Oh iya. Monggo. Jadi begini, kalau Bapak Ibu mau menulis tentang teman sebaya, udah tuliskan profilnya aja dulu. Ini profilnya dia, misalnya itu ya. Ya kan kita minta izin ini, minta izin sama temannya kita ini. Saya mau menulis dirimu gitu, misalnya gitu ya. Pokok yang saya lihat itu, dirimu mau saya tulis. Tulis saja pokoknya. Bersedia enggak? Terus gitu misalnya, bersedia enggak? Oke lah, aku bersedia, saya minta bantuannya gitu. Kemudian cerita. Dan ceritanya dia itu jadi tulisannya kita kan, kan nanti gitu. Ya kan? Cerita gitu. Jadi cerita. Gimana sih menurutmu, kamu itu gimana sih menurutmu, sifatmu misalnya gimana? Kamu bikin program kerjanya gimana? Terus pengalamanmu selama ini gimana? Misalnya itu tanya-tanya loh sama dia.
Kemudian kan dijawab sama dia cerita, ini rekam, sudah jadi narasi. Kemudian di sistematika, itu sudah jadi tulisan. Jadi gampang banget gitu. Jadi gampang. Jadi tidak perlu idenya dari kita. Tapi kalau kita ngomong sama teman sejawat kita, kemudian semua yang tadi saya sebutkan itu penyakitnya kita itu ya. Kita itu penyakitan itu di situ. Yang kita lihat sebetulnya itu kita lihat beneran itu. Wah ini kita kan bisa jadi tulisan ini sebetulnya itu. Terus gimana cara nulisnya? Nah kalau nggak bisa kita yang nulis, orang aja suruh ngomong supaya nanti kita yang apa namanya kalau dari hasil rekaman itu kemudian ditulis itu apa namanya istilahnya apa itu ya. Jadi setelah dia ngomong gitu ya, kemudian kita rekam, kemudian kita tulis. Nah itu yang kita apa namanya kita kumpulin, kemudian kita sistematika hasil tulisan itu. Kemudian kalau misalnya membutuhkan data apa lagi, misalnya oh ini kurang di sisi mana ya, oh saya kembali lagi kepada beliau, kemudian suruh cerita lagi. Nanti kasih pertanyaan, gambaran macam-macam, kemudian cerita lagi. Itu kalau basisnya misalnya teman sejawat. Jadi kalau basisnya itu adalah anak didik kita, tambah lebih, nggak habis-habis itu. Jadi setiap hari mungkin ibu itu menerbitkan buku setiap hari gitu. Nggak harus menulis loh ya, nggak harus menulis. Hanya ngobrol kemudian direkam, rekamannya kemudian di ada itu apa namanya ada aplikasi yang hasil ngomong itu kemudian jadi tulisan, kemudian baru kita sistematika, itu selesai insya Allah. Jadi mudah banget gitu kalau kita mau ya, itu tadi ya, mau minat, mindsetnya sulit ini, nggak jadi idenya loncat-loncat terus dari mana ini, di mana duluan yang saya tulis itu, tulis aja pokoknya dulu. Saya kira itu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin kalau memang perempuan kendalanya begitu ya Pak, mikir apa, nulisnya apa, bayanginnya apa, yang ditulis apa gitu ya. Sama. Terlalu kompleks gitu ya. Saya juga itu kayak begitu itu. Gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Baik, Pak Eko, apakah ini deh last questions deh, siapa yang mau tanya langsung unmute suaranya. Boleh diskusi aktif nih, seperti Ibu Tisna tadi, boleh bertanya langsung. Langsung saja diaktifkan suaranya dan diajukan pertanyaannya. Satu lagi ya Pak Eko ya. Ya Pak Eko ya, ini terakhir sebelum masuk ke sesi kedua. Yang bergabung malam hari ini. Alhamdulillah. Besok ketemu lagi sama Pak Alfonsus ya, siap-siap dibakar lagi nih semangatnya, ketemu Pak Kuku juga. Dan tentu saja tidak bosan-bosan ketemu Pak Eko lagi nih. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang perlu didiskusikan lagi atau sudah cukup kita lanjut ke sesi kedua ya Pak ya? Boleh. Boleh ya Ada Pak ya. Pak Kuku, boleh. Terima kasih Pak Eko sudah hadir di sesi pertama, Terima mendampingi kasih. kita sampai akhir ya nanti Ya, Pak ya. insya Allah saya masih ada di sini. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap penulis pokoknya ya. Ya, baik. Memang ini banyak yang mengeluh gangguan sinyal ya keluar masuk. Absensi sudah saya share ulang, Bapak Ibu. Mungkin yang baru bergabung bisa langsung isi absensi dan nanti saya share untuk ini ya, link-link yang perlu diisi mungkin dibutuhkan. Baik, terima kasih sudah berpartisipasi aktif di sesi pertama dan sekarang kita akan memasuki di sesi kedua bersama Pak Kukuh Widiatmoko MPD. Beliau akan menyampaikan struktur menulis. Nah, lebih seru lagi jangan lupa siapkan bolpen, catatan, bukunya ya. Nanti bisa dipelajari lagi dan jangan khawatir nanti materi dari narasumber kami akan di-share di grup WA batch 1 ya. Guru BK menulis batch 1. Nanti akan di-share oleh Mas Reza. Kepada Pak Kukuh Widiatmoko MPD kami persilahkan. Monggo mungkin bisa tes suara dulu Pak sebelum share screen. Ya, Kita cek. tes jaringan dulu nih Pak Kukuh. Malam. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar, Mbak? Oh, terdengar. Oke. Iya, oke Pak. Aman Pak. Terima kasih.
Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Baik, Pak Eko dan Mbak Endang serta teman-teman guru BK yang keren, guru BK keren. Salam sehat, tetap semangat. Baik, pada malam hari ini sudah banyak dibicarakan oleh Pak Eko tentang penyakit menulis. Ya, memang rencananya sesuai dengan skema atau rundown acara yang disusun adalah tema saya, materinya tentang struktur menulis. Tapi tidak tahu tiba-tiba ternyata, nah ya, saya menemukan aha gitu ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Eko itu, aha itu luar biasa teman-teman ya, aha itu penting. Karena ketika kita mencari sesuatu gitu, tahu-tahu ketemu, aha ini yang kutunggu, ini yang kucari. Nah, demikian juga tema saya pada hari ini, pokok bahasanya saya ubah ini ya, bukan struktur menulis tapi pemilihan kata. Ya, pemilihan kata ini penting. Ya. Tapi bagaimana memulainya? Apa kekuatan? Kata-kata itu kan punya kekuatan, motivator. Ya. Teman-teman pasti mendengar tokoh motivator yang fenomenal kan? Nah, itu kenapa diminati? Pengikutnya banyak dan orang setia menunggu karena kata-kata yang disampaikan, kata-kata yang dikeluarkan. Ya, dari males, tapi karena kata-kata, pemilihan kata yang tepat, orang bisa bergerak. Orang bisa mengubah mindset. Ya. Pada malam hari ini saya akan membicarakan, berbagilah ya, gampangannya berbagi saja tentang pemilihan kata. Nah, semoga ini bisa menambah kosakata, ingatan, inventarisasi kata. Semakin banyak membaca, teman-teman akan banyak bank kata yang ada di memori teman-teman semuanya. Baik ya, pada malam hari ini teman-teman, kita bersyukur sudah memasuki hari yang kedua. Ya, banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak wawasan yang sudah teman-teman terima. Sekali lagi, saya memposisikan teman-teman bukan sebagai gelas kosong yang harus kami isi, Pak Nugroho isi, Pak Alfonsus isi. Tetapi kami memposisikan teman-teman semua adalah lilin. Lilin yang harus kami nyalakan. Lilin itu kami nyalakan dan berguna bagi diri sendiri, bahkan bagi orang lain, bahkan orang yang jauh di sana. Ya, maka harapannya 3 hari ini, kemarin sudah, hari ini dan besok, teman-teman menjadi lilin. Lilin di sini dalam artian pemikiran teman-teman, karya teman-teman dalam bentuk buku itu menjadi penerang, paling tidak bagi guru BK di sekolah teman-teman. Paling tidak di kota Anda, paling tidak di komunitas MGMP itu menjadikan sebuah gerakan, wih guru BK aku keren, ya toh? Keren. Nah, lagi-lagi saya mengingatkan teman, guru BK yang keren. K-nya adalah kolaborasi. Kolaborasi bukan hanya dalam pekerjaan, dalam aktivitas, tetapi juga dalam pemikiran, dalam penglihatan, dalam mendengar, dalam merasakan, kepekaan. Nah, ini kita butuh kolaborasi. Karena dengan kolaborasi kita akan digesek terus, kita asah terus, ya, agar semakin tajam, semakin fokus, semakin konkret gitu. Lalu E-nya adalah ekspresi. Teman-teman tadi ketika Pak Nugroho mau berpamitan itu saya melihat ada ekspresi dari teman-teman. Ada yang jempol, ada yang tepuk tangan. Nah, apakah salah simbol itu? Tidak. Tapi bagaimana jika simbol itu, emotikon itu kita narasikan sebagai bentuk ekspresi, wajah sedih, wajah senyum, ya, wajah susah, wajah cemberut, wajah banyak pekerjaan, tatapan mata kosong. Itu sering teman-teman jumpai, baik bagi di kalangan siswa sendiri maupun teman-teman rekan guru juga. Itu ekspresinya macam, bahkan ekspresi kepala sekolah. Tadi ada yang bertanya bagaimana jika kepala sekolahku suka marah.
Judul apa yang cocok? Tulis saja kumpulan kepala sekolahku yang keren. Nah, keren itu kan macam-macam. Ada 30, ada 60 orang di sini, masing-masing punya satu kepala sekolah, masing-masing membuat satu tulisan tentang kepala sekolahku menurut guru BK. Itu saja. Pak, bagaimana caranya? Tinggal kasih resepnya Pak Nuk, tulis saja. Nah, nanti kami yang akan mengedit, mengaturnya bagaimana agar lebih cantik. Ya, ekspresikan. Lalu R-nya, refleksi. Setelah mengekspresikan, kita merefleksikan. Ini tulisan ini mau saya bawa kemana ya? Mau mengkoreksi kepala sekolah, atau mau mengingatkan, atau kita mau belajar dari perilaku kepala sekolah, atau belajar jadi leadership kepala sekolah. Nah, ini penting. Agar kita nanti jelas arahnya. Endingnya apa dari tulisan itu? Kita mau mengkritik, kita mau mengingatkan, kita mau melihat tipe-tipe kepala sekolah, atau kita mau belajar dari kepala sekolah ini, apa yang dapat kita pelajari. Sejelek-jeleknya kepala sekolah, semarah-marahnya kepala sekolah, kita lihat dari sisi yang lain juga, agar seimbang. Bukan 180 derajat kita melihatnya, tapi menurut saya perlu digeser menjadi 170 derajat. Agar kita melihat sisi kebaikannya, juga melihat sisi keburukannya. Agar seimbang. Tidak jelek semua, tapi juga tidak bagus semua. Baiknya di mana, kurangnya di mana, lah itulah refleksinya di sana. Lalu kita mengeksplorasi. Sebetulnya hal-hal positif apa sih yang sudah dilakukan? Mau enggak pernah bagus. Betul kan enggak pernah bagus? Jangan-jangan kita yang salah melihatnya. Nah ya, jangan-jangan kita yang salah melihatnya. Muridku jelek semua, nakal semua. Betulkah nakal semua? Jangan-jangan kita salah melihat. Karena kita melihat hanya apa yang di permukaan saja. Apa yang nampak di mata kita saja. Tapi kemampuan guru BK adalah keahliannya, kompetensinya juga menggali yang tidak tampak. Nah ini, menggali yang tidak tampak, membaca yang tidak terucap, ya, membaca yang tidak tertulis, mendengar yang tidak dikatakan oleh murid. Ini penting. Bagaimana caranya mendengar? Dan yang N-nya adalah narasi. Mari kita menarasikan. Jika selama ini teman-teman narasinya hanya di update status WA, di Twitter, ya, di IG, di Facebook, salahkah? Tidak salah. Oke, itu masa lalu. Selama ini teman-teman bermainnya di Facebook, di IG, dan lain sebagainya di medsos. Yuk, sekarang kita transfer itu. Keterampilan yang sudah dipunyai itu kita pindah ke dalam bentuk tulisan, kita edit, kita percantik, kita lebih fokus, kontennya bermakna, kita bukukan bersama-sama, dan kita ISBN-kan, dan itu menjadi hak cipta. Dan itu dihargai yang luar biasa. Dan teman-teman akan memasuki dunia yang luar biasa, yang tidak pernah terduga. Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendaftarkan diri, ikut bergabung dalam grup mentoring menulis buku. Karena di sana teman-teman akan menemui dunia yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Apa itu? Silahkan masuk sana. Dan sedikit bercerita bahwa saya sebelum menjadi dosen di Unikama adalah guru juga seperti teman-teman di guru SMA. Kebetulan mata pelajaran saya adalah sosiologi, saya mengajar di kelas 10, 11, 12. Dan di tengah perjalanan saya punya ide karena memang saya hobinya menulis sejak mahasiswa, dan saya bersyukur dengan menulis banyak hal positif yang bisa saya terima, bisa saya dapat, mendapatkan beasiswa, aktif di organisasi, tiap bulan mendapat transfer karena tulisan saya dimuat, dan sampai puncak terakhir, bukan terakhir yang sudah, puncak prestasi aktualisasi diri saya sebagai penulis adalah ketika tulisan saya dimuat di Kompas. Kompas itu merupakan standar gagasan tulisan masyarakat ketika dimuat di sana. Itu menjadi prestis tertentu, puncak ide di sana tulisan saya dimuat tentang ujian negara adalah penumpang gelap dalam dunia pendidikan. Karena apa? Ide yang saya lemparkan adalah UN itu memotong proses pendidikan.
siswa selama 3 tahun. Ketika UN jelek di bawah standar, maka siswa dinyatakan gagal. Menurut saya itu adalah penumpang gelap dan itu tidak fair. Yang tahu setiap hari adalah guru. Yang tahu hari-harinya siswa adalah guru, bukan UN. Tetapi UN memotong masa depan. Nah, dari situlah akhirnya saya terus memelihara ide itu, menyalakan terus, meskipun jatuh bangun. Akhirnya pada fase tertentu saya mengajak murid saya, silahkan tuliskan kamu ingin jadi apa, cita-citamu apa. Setiap kelas jumlahnya sekitar 30, maka karena saya mengajar kelas 12, itu juga ada 5 kelas, maka ada 5 buku yang saya buat. Dan saya mengedit sendiri. Dan antusias murid-murid luar biasa, sampai saat itu ditanyakan, ketika bertemu, Pak Koko gimana? Masih menulis. Luar biasa, saya semakin bergerak kemana-mana, menyebar virus menulis. Termasuk ke guru BK yang keren. Ya, ini materi saya pemilihan kata. Pemilihan kata. Apa itu yang dimaksud? Nah, 4 titik penting. Mengapa? Mengapa? Pertanyaan mendasar, mengapa? Alasan menulis buku itu sebetulnya apa sih? Lagi-lagi pada saat ini, malam ini saya bertanya. Mengapa? Alasannya apa sih teman-teman itu menulis buku? Ya, paling tidak yang sudah mendaftar, paling tidak yang bergabung pada webinar saat ini, workshop pada malam ini. Oke, coba silahkan teman-teman menuliskan di kolom chat. Ya, apa kira-kira alasan teman-teman ingin menulis buku? Oke, saya tunggu, silahkan menuliskan. Nanti saya dibantu, minta tolong Mbak Endang untuk membacakan apa sih alasannya sebetulnya teman-teman itu menuliskan atau menulis buku, menulis artikel bagi guru BK. Silakan. Yuk, silakan menulis. Apa alasannya sebetulnya? Mengembangkan ide, oke. Terus Pak Sumarto, berbagi cerita, oke. Ingin mencoba hal yang baru, waduh suka tantangan. Membutuhkan ide, ingin menuangkan unek-unek, oke. Mengeluarkan unek-unek, mengembangkan bakat dalam menulis, oke. Oke, yang lain silakan teman-teman. Ya, mengembangkan bakat untuk keperluan naik pangkat. Oke, real ini ya. Menuliskan pengalaman sehingga terdokumentasi. Oke, ingin mengikat ilmu. Oke, pengetahuan dengan menulis. Menambah wawasan, melatih, memberikan inspirasi. Waduh, keren-keren ini ya. Guru BK luar biasa. Mengaktualisasi diri. Itu teori Maslow itu ya. Puncak dari manusia itu mengaktualisasikan diri, bukan sekedar hanya kebutuhan fisiologi. Oke. Menstimulus. Wih, luar biasa. Ingin belajar buat buku melalui menulis. Oke. Memotivasi, menambah, mencoba untuk berbagi cerita. Ingin punya rekam jejak, luar biasa. Luar biasa. Baik. Nah, sekarang saya bergeser ke sini. 4.1 tadi ya. Mengapa apa? Lalu apa sih manfaat menulis itu? Ya, dalam dunia medis, hasil penelitian mengatakan bahwa menulis itu menjadi salah satu metode penyembuhan. Itu menjadi terapi. Ya, karena apa? Lagi-lagi menggeser mindset. Mengubah mindset. Mindsetnya yang dulu, aku sakit, kondisiku begini. Kita arahkan, geser, mengungkapkan perasaan dan unek-unek seperti yang disampaikan teman-teman tadi. Ya, salah satu manfaat dari menulis dalam dunia medis adalah metode penyembuhan, karena di sana ada terapi. Bagaimana strukturnya, fokusnya, menulisnya. Oke. Lalu bagaimana menulis? Bagaimana? Kami dari sekolah guru Merdeka sudah menyiapkan. Ya, kita memberikan panduan, kita membuahkan arahan. Bagi teman-teman yang hari ini saya baca dan dengar tadi ada yang sudah menjadi karya terus, oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
teman-teman bisa menulis apapun hasil kemarin itu. Ya. Kemudian benefitnya apa sih? Keuntungannya apa? Manfaatnya. Tentu kita akan berpikir, aku dapat manfaat apa sih dari kegiatan ini? Kira-kira aku dapat manfaat apa sih? Benefit itu bukan dalam artian keuntungan finansial ya. Tapi manfaat. Faedahnya apa sih? Faedahnya apa saya menjadi guru BK, katakan begitu. Nah, sekarang saya bertanya ke teman-teman. Sejak hari pertama materinya Pak Alfon, lalu materinya Pak Eko, lalu dari saya. Coba teman-teman membuat satu kata. Ketikkan satu kata apa yang dapat teman-teman ungkapkan. Mendapat manfaat apa sejak hari pertama materinya Pak Eko, materinya Pak Alfon, materi saya. Satu kata saja. Coba diketikkan di ruang chat. Ya, kita lebih banyak melatih, berinteraksi, meskipun melalui media, metode yang berbeda, yaitu menggunakan kolom chat yang tersedia di aplikasi Zoom ini. Kalau menjawab satu persatu, malah nanti menjadi lalu lintas komunikasi terganggu. Yuk, silakan teman-teman mengetikkan satu kata. Amazing. Wah, ada yang luar biasa. Termotivasi, semangat, berteman. Wey, menginspirasi. Oke, spektakuler. Bombastis. Wey. Asik ini. Keren-keren. Yuk, saya tunggu berikutnya. Aha, ini ya, bombastis, spektakuler. Wey. Semangat. Terima kasih. Oke, lain lagi. Yuk. Silakan. Teman-teman merasakan apa ini? Dapat manfaat apa dari materinya Pak Eko? Ya, dari materinya Pak Alfon kemarin, materi saya. Memotivasi untuk lebih baik. Oke. Keyakinan. Oke. Baik. Ada lagi silakan. Belum semuanya ini ya. Mendapat ide. Baik. Nah, apa yang teman-teman tulis itu sebetulnya kan ide. Ya, apa yang terus disiplin, perhatian, terbelalak, waduh luar biasa istilah. Pemilihan kata ini ya, pemilihan kata ini penting sekali. Tertantang, wah, pemilihan kata itu sangat penting, ya, karena tidak cukup kita hanya sekedar ngomong serasa hidup kembali. Wah, terima kasih Ibu SMA PGRI ya. Serasa hidup kembali, luar biasa. Sungguh kehormatan bagi kami dari Sekolah Guru Merdeka jika Ibu bisa menuliskan, membagikan perasaan, pengalamannya, serasa hidup kembali. Waduh, mendapat komunitas luar biasa. Ya, itu tadi teman-teman ya. Jadi pemilihan kata ini penting. Ya, menulis melekat dalam aktivitas keseharian dan profesi. Apa yang membedakan? Ya teman-teman selama ini hanya menulis saja berdasarkan panduan bagaimana masalah apa, solusinya apa, menghadapi yang namanya Joko, menghadapi namanya Yuli, menghadapi namanya Siti, menghadapi yang namanya Abdul Rohmat dan lain sebagainya. Teman-teman melekat dengan itu. Bahkan menulis di status, di Facebook, dan lain sebagainya. Teman-teman sudah setiap hari menulis. Ya. Nah, ini sekarang kita lari ke bagaimana alur mindset-nya. Ini, jika teman-teman bingung, takut, mulai satu huruf. Ketikkan satu huruf apa? A sampai Z. Oke, tentukan teman-teman di pikiran teman-teman dari A sampai Z. Coba ya. Coba dari huruf lalu berubah menjadi kata, menjadi kalimat dan alinea. Ketika kata kalimat teman-teman yang dituliskan di chat itu dirangkai, itu sudah menjadi cerita tersendiri. Maka kita berinteraksi lagi. Coba teman-teman menentukan satu huruf dari A sampai Z. Ya, tentukan di sini dulu di pikiran teman-teman A sampai Z. Apa itu? A sampai Z satu huruf. Oke. Setelah satu huruf kita geser ke kata apa. Ya.
bisa menjadi kata apa dari satu huruf yang sudah teman-teman tentukan? Oke, nah sekarang coba diketikkan di kolom chat. Kata apa yang jadi dalam pikiran teman-teman dari satu huruf menjadi kata? Yuk, silakan. Silakan teman-teman menuliskan. Dari satu huruf sekarang menjadi satu kata. Kasih, P, pengalaman. Oh, luar biasa. Cita-cita, A, asik. Huruf C-nya, huruf A-nya, huruf P-nya. B, bahagia, luar biasa. Oke. H, harapan, asik. K, komunikasi sangat penting, luar biasa. Keren sekali. M, makna, oke. Makna. Yang lain, K, kesempatan. Oke, setelah K, keluarga. Oke. Cinta, menghapus. Wih. Terus harapan, dicari. B, belajar tersenyum. Asik, keren. K, keberanian. Oke, S, susah untuk melupakanmu. Asik ini ya, puitis ini. Ayo, terus ada lagi, silakan. Oh, huruf apa lagi? Huruf apa lagi yang teman? T, terbiasa. Oke. Z, zero. Oh, ada yang Z juga. Ketulusan. P, pengalaman berharga. Keren. T, tidak ada huruf T. T. O, belum. I, indah. Oke. F, belum. V, belum. X, belum. T, tercapai. Wah, luar biasa kan? Itu menunjukkan bahwa teman-teman mindset-nya sudah mulai terbentuk ini. Ya. Seringkali teman-teman menghadapi suatu keadaan, suatu kondisi, di depan laptop, di depan komputer, di depan layar teman-teman masing-masing, jari sudah ada di ini, keyboard, mau ngetik apa enggak tahu. E, fakta, P, pantas, S, yakin. Oke. Terus saja, aku mau huruf apa ya? Aku ngomong kata apa ya? Nah, dari situ teman-teman mulai sudah tuliskan aja. Pengalaman hidup, cinta yang tidak terlupakan, harapan. Loh, ketik saja dulu. Nah, nanti baru dirangkai ke dalam bentuk kalimat. Dari kalimat berkalimat itu nanti berubah menjadi alinea. Jadi sebetulnya hurufnya sudah ada, katanya sudah jadi, rangkaian kalimatnya ada, gabungan kalimat itu menjadi alinea. Nah, makna. Kita bicara makna adalah kekuatan. Buku itu penuh makna, jangan sekedar buku. Ya. Maksudnya gimana, Pak? Ya buat buku yang hidup. Buku yang hidup itu artinya apa? Buku yang hidup itu bahwa kita, teman-teman, menuliskan, melibatkan bukan hanya pikiran, tapi juga perasaan, tapi juga jiwa. Kita dilibatkan semua. Masuk dalam rangkaian itu. Kata. Ya. Tertantang. Waduh, bombastis. Kenapa? B itu banyak. Tapi ada kata yang bombastis, yang penuh kekuatan. Nah, dalam buku itu nanti begitu. Terdokumen bukan hanya sekedar kekuatan pikiran, tapi bagaimana buku yang teman-teman tulis punya kekuatan, punya makna. Dan ketika menjadi buku, maka sudah masuk teman-teman dalam dunia globalisasi. Mengapa? Karena buku teman-teman masuk dalam perpusnas. Nah, itu melalui digital, dunia maya. Dalam dunia maya ini sudah menembus batas. Dimanapun, negara manapun, seperti Mas Alfon itu, tinggal aja ketik. Lalu, berikutnya bahwa makna atau kekuatan buku tersebut akan terdokumentasi dan tetap hidup. Ya, banyak penulis-penulis hebat, Bung Karno, meskipun sudah meninggal, beliaunya sudah meninggal, tapi jiwa, pemikiran, gagasannya masih terus hidup. Nah, sekarang kekuatan kata. Kita akan membangun kekuatan kata, waktunya kapan? Mulainya kapan? Aduh, saya punya ide, tapi ya kan sering kali gitu ya.
Saya sudah mulai, tapi saya akan menulis jika suasananya sepi. Ya. Sering banyak syarat. Saya sudah bisa menulis, tapi dan banyak tapinya. Lalu teman-teman maka perlu segera memutuskan. Dan yang kedua bahwa kata-kata itu adalah menjadi media agar otak ini berolahraga. Jangan hanya gimana kabarnya, ya biasa saja. Bagaimana perasaanmu, ya seperti kemarin. Gitu kan? Nah ini menulis kata-kata juga olahraga otak dan emosi menjadi penyaluran. Lalu dalam menulis pun kekuatan kata-kata itu juga harus dibatasi. Jangan nulis saja tanpa henti. Ada batas waktunya. Batas waktunya itu apa? Ya, ketika pesan kita, ketika misi kita dalam bentuk tulisan itu tercapai, maka sudah titik. Jangan diteruskan, malah nanti seperti Bu siapa tadi yang tanya itu tidak fokus ke sana kemari. Oke, contohnya kalau kita mau bicara menulis contohnya tentang nasi goreng. Ya sudah, kita tuliskan aja tentang nasi goreng, bumbunya apa, bahannya apa, cara menyajikannya bagaimana. Sudah ditulis saja pokok hal-hal tentang nasi goreng. Jangan tulisannya nasi goreng tapi berbicara yang lain. Bicara yang lain, tidak akan selesai. Ya, tidak fokus. Lalu ketika kita punya kekuatan kata, itu maka menyehatkan olah jiwa. Orang yang membaca terinspirasi, orang yang membaca termotivasi, orang yang membaca punya harapan hidup, orang yang membaca mendapatkan pengalaman baru. Sama-sama menjadi guru BK. Tetapi pengalaman yang hidup akan memberikan pesan dan makna yang berbeda pula. Dan itu punya kekuatan. Coba teman-teman membandingkan ketika ada MGMP guru-guru pelajaran itu bagaimana perasaan teman-teman? Ada yang hanya isinya curhat, susah. Nah, itu sebetulnya ada yang nggak beres. Kekuatan kata-katanya malah menyusutkan, mengikis semangat. Maka perlu komunitas. Nah, guru keren. Ya. Ini guru keren itu seperti apa coba? Sebentar ya. Saya ulangi. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Ya, ini salah satu contoh kekuatan pemilihan kata. Kata bila terjadi kebencian, jadikan ini semua kata-kata yang biasa sekali. Sering kita dengar. Tetapi ketika kita mampu merangkai dalam bentuk kalimat, dalam bentuk alinea, dan penuh makna, maka yang mendengar pun menjadi lebih hidup. Oh iya ya, guru BK keren itu bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Guru BK keren itu bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Guru BK keren itu bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Guru BK keren itu bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Jadi ini perlu dilatih teman-teman. Tidak bisa langsung gitu, tidak bisa. Maka hari ini kita melatih mulai kemarin, hari ini dan besok. Guru BK keren itu bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Guru BK keren itu bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Guru BK keren itu bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Guru BK keren itu bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Itu guru BK keren. Dan kami siap mementor, memberikan mentoring. Kebutuhan teman-teman ketika mendapat kesulitan menuliskan. Kami siap mendampingi berpikir. Ya, kita tidak membantu menulis, kan tidak. Kita membantu, kami siap sekolah guru merdeka
siap mendampingi teman-teman berpikir, begini loh arahnya, begini loh. Termasuk tadi pertanyaan, bagaimana menulis agar fokus? Ada skemanya, ada time, ada kerangka berpikirnya, ada strukturnya. Nah, besok kita akan mendalami strukturnya seperti apa. Ya, jadi ada problem, silahkan berbagi. Solusi kami siap beri solusi sesuai kapasitas dan kompetensi kami sebagai guru, sekolah guru merdeka. Terima kasih. Saya Kukuh Widiatmoko. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan, monggo Mbak Endang. Langsung aja Pak Kukuh. Oke, Bu Endang lagi keluar itu sebentar. Tadi Oke. saya minta izin. siap. Monggo teman-teman, jika ada yang ingin berbagi, kita diskusi saja. Ya ini hanya satu sedikit untuk mencerahkan, untuk menyalakan lilin yang sudah dipunyai teman-teman. Makna itu berarti, dan berarti itu kamu. Waduh. Keren Pak Nuk ini. Guru BK ini luar biasa ini kata-katanya. Assalamualaikum. Monggo silakan langsung open mic Bu. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Oktaviani, Guru BK SMK Negeri 1 Juwangi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Weh, Boyolali. Ya, alhamdulillah tak terasa saya sudah menjadi guru BK selama 11 tahun, banyak lika-likunya. Untuk saat ini saya sangat tertarik sekali mengikuti workshop guru BK keren menulis. Nah, saya ingin berbagi dulu, Pak. Siap. Iya. Saya sejak SMA itu punya hobi curhat ke buku diari. Dan sampai saat ini, buku itu masih tertata rapi, dan ketika saya baca, ternyata banyak sekali kumpulan puisi, kumpulan cerpen, dan sebagainya. Berawal dari itu, saya memang belum ada wadah untuk guru BK menulis. Saya mengikuti kegiatan untuk menulis cerpen dan puisi. Dan alhamdulillah, kumpulan dari cerpen saya, kumpulan dari puisi saya sudah dibukukan ber-ISBN, dan itu mendapatkan sertifikat, ada pialanya, ada wujud bukunya, dan sudah dikirim di sekolahan. Dan ternyata dari hal sederhana itu membuat diri saya sendiri itu bangga. Loh, ternyata kok saya bisa membuat cerpen dan puisi. Dan saya mulai berkhayal, seandainya saya bisa menulis sesuai dengan kompetensi saya sebagai guru BK, alangkah bangganya saya lagi dan bisa menginspirasi teman-teman. Dan ternyata apa yang saya khayalkan saat ini, insya Allah 2 hari ini sampai 3 hari nanti, insya Allah bisa terwujud. Dan saya mulai memompa diri saya kalau saya itu bisa menulis. Tapi saya sedikit punya kelemahan dan kekurangan, Pak. Dan saya menyadari itu. Saya itu terkadang punya modelnya itu deadline, Pak. Saya itu punya imajinasi di pikiran itu banyak sekali yang pengen saya tulis. Contoh yang cerpen dan puisi. Saya punya BO, nanti saya seperti ini, alurnya seperti ini, nanti endingnya begini, begini, begini. Tapi itu kan masih di pikiran. Dan saya tipe orang yang deadline. Hari ini saja saya kan punya tugas menyelesaikan cerpen, nanti mengumpulkan jam 23.59. Dan malam ini saya juga baru harus kirim. Dan saya juga menyadari hal itu tidak bagus buat saya, gitu loh. Bagaimana cara saya biar apa yang ada dalam pikiran dan apa yang saya rasakan bisa saya langsung tuangkan, bukan menunggu deadline. Saya takutnya di guru BK menulis ini saya punya banyak sekali apa yang harus saya tulis, bisa saya resap di pikiran dan perasaan saya. Takutnya saya gampang, yang penting nanti kan deadline-nya tanggal ini, gitu. Yang satu takutkan itu, Pak. Bagaimana Pak cara saya untuk bisa memompa
diri saya, biar saya itu, ayo saat ini ada yang sudah dipikirkan, ayo tulis sekarang, jangan nunggu deadline. Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa ya. Oh, keren. Bu nih. Keren nih, Pak Eko. Keren Ya. banget Bu Octavian nih. Wah, ini apa yang dihayalkan nah ini ya teman-teman ya. Ya, refleksinya Saya adalah sudah menduga banyak ini. saya sampai merinding ini. Ya. Jadi gini ya, teman-teman, kalau bahasanya Mas Alfon kemarin kan manajemen waktu ya. Nah, kami kemarin juga sudah menginformasikan terkait dengan bagaimana untuk bergabung dalam grup mentoring buku. Nah, dalam mentoring besok itu, grup itu kan kita akan memfasilitasi, mendampingi teman-teman berpikir kesulitannya apa. Nah, kalau memang Ibu siapa tadi dari Boyolali itu, yang penulis cerpen luar biasa, dapat piala dan kebanggaan luar biasa pula itu, ya sekarang bisa jadi Ibu nulis saja 2 halaman folio ya. 2 halaman A4 saja, spasi 1,5. Apa yang ada dalam pikiran Ibu, udah diketik saja, biar nggak hilang. Lalu setelah itu salah apa betul? Betul diterima saja. Ya, kalau mau dikirim, silahkan nanti ketentuannya seperti apa dari Sekolah Guru Merdeka. Lalu untuk besok itu kita menyiapkan panduannya seperti apa. Nah, artinya jika teman-teman sudah punya bahan tulisan sendiri, tidak apa-apa. Ya, tidak apa. Dituliskan saja, siapa tahu nanti bisa menerbitkan buku menjadi penulis tunggal. Iya toh? Selain bersama kami Sekolah Guru Merdeka, teman-teman ikut pola kami, teman-teman juga bisa menjadi penulis tunggal buku yang ber-ISBN. Nah, hayalannya, waduh suatu saat teman-teman akan menjadi pemateri bagi guru-guru BK yang lain. Guru BK itu kan menghadapi masalah. Kok mau-maunya masih mau nulis gitu kan? Yang lain pasti mikirnya ke sana, teman-teman. Wah, guru BK itu banyak pekerjaan. Siswanya yang curhat, masalah pandemi, belum lagi teman-teman rekan guru yang curhat pula. Apa gunanya menulis itu? Oke, tidak apa-apa. Karena yang komentar begitu tidak tahu, belum tahu apa manfaat, apa faedah dari menulis dalam bentuk buku yang ber-ISBN. Ya, buku kita ber-ISBN. Begitu. Ibu yang dari Boyolali. Monggo Pak Eko jika mau menambahkan. Ya Bu Octaviani. Jadi saya sangat apresiasi sekali dengan karyanya Bu Octaviani ini ya. Jadi kalau belum sempat itu. Jadi begini, mungkin aja yang seperti saya sampaikan tadi itu. Jadi kekuatan malaikatnya itu keluar itu ketika ada intimidasi. Jadi ada deadline. Besok harus kumpulkan ya. Saya kira itu semuanya pasti mengumpulkan itu. Tapi tidak datang dari hati, itu ya. Jadi tidak datang dari hati dan pikiran kita yang liar gitu loh, liar. Jadi kalau nanti itu tulisannya dalam konteks ini misalnya Bu Octaviani kepingin nulis dalam kompetensi untuk sesuai dengan kompetensinya guru BK, itu kan saya yakin ibu itu punya pokoknya kaya tentang ide, kaya udah. Kalau dicatat itu, coba misalnya dicatat itu, Bu Octaviani kira-kira apa ya idenya itu, coba saya jenengan catat di buku buku catatannya itu pasti banyak itu. Nah itu kalau dituliskan itu juga pasti insya Allah itu banyak juga. Jadi saya kira kebanyakan orang ya termasuk saya ini itu kalau diintimidasi itu mukjizatnya keluar, ilmu mukjizat, ilmu malaikatnya keluar, pasti selesai. Ya itu kayaknya itu semua orang gitu. Jadi itu sebuah loncatan loncatan energi. Jadi teorinya si
Teorinya si Einstein itu juga begitu, kepepet langsung keluar dia. Jadi melebihi kecepatan cahaya nantinya. Jadi nggak ada batasnya, nggak ada hitungannya itu. Jadi begitu Bu Oktaviani. Jadi saya memaklumi kalau Ibu misalnya dalam jangka waktu nanti malam misalnya nulis cerpen itu, saya yakin itu selesai gitu. Tapi mulailah menulis itu dari hati itu. Seperti itu sudah jelas, itu seperti Ibu nulis apa namanya di buku harian itu yang apa namanya cerpen maupun yang apa namanya puisi itu kan kalau direfleksi, kalau dibaca lagi, kok bisa ya saya itu ya nulis kayak begini tuh, kok bisa gitu loh. Itu kalau direfleksi kembali ke belakang itu misalnya 5 tahun ke belakang, kok bisa ya saya ini punya pikiran begitu, nggak nyampe itu 5 tahun hari ini itu direfleksi ke 5 tahun yang kemarin itu tidak mampu kita menjangkau itu, karena satu, hari ini Ibu banyak tekanan, banyak pekerjaan, tuntutan macam-macam, sehingga kalau menulis yang seperti 5 tahun yang kemarin itu tidak mungkin akan dilakukan pada hari ini. Nah, coba misalnya kembali kepada nostalgia, bahwa perasaan-perasaan apa yang timbul sehingga apa namanya itu karya itu bisa muncul. Saya kira itu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, deadline itu penting untuk mengeluarkan ilmu malaikatnya. Benar sekali, Pak. Benar sekali. The power of kepepet, Pak. Iya, The power of kepepet. kepepet. Betul. Iya. Okta, Monggo, Bu. Okta, Iya. Iya, Pak. Iya. Iya. 11 tahun itu sudah menjadi buku sendiri, sudah layak loh, Bu. Nggih, nggih. Nggih. Saya hanya Makanya maaf, saya sendiri pun sampai heran. Saya terakhir SMA itu 2004. Sekarang sudah 2021. Dan buku itu, nostalgia itu sampai tertata rapi. Dan saya masih teringat betul. Untuk kumpulan, saya punya sahabat pena, kumpulan surat, kumpulan semuanya itu masih tertata rapi. Berarti kan maaf, saya membanggakan diri saya itu bisa menulis. Nah, dengan adanya itu, saya insya Allah termotivasi untuk guru BK menulis ini. Biar saya juga bisa membuktikan kepada rekan kerja, ini sesuai dengan kompetensi saya. Terima kasih, Bapak. wih, luar biasa. Kami tunggu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Okta. Semoga terinspirasi, segera menulis, dan bergabung bersama Sekolah Guru Merdeka, workshop Guru BK Keren yang menulis. Oke, silakan yang lain. Mau berbagi, mau curhat, mau apa, wes. Ini ruang perjumpaan yang luar biasa dan sangat istimewa karena kita dipertemukan dalam apa ya? Dalam berbagai macam hal latar belakang, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun diri, mau personal branding, bahwa saya guru BK yang benar loh. Nah, benar itu maksudnya punya karya gitu ya. Oke, silakan. Siapa? Monggo langsung open mic saja. Oke, apakah bisa menulis tentang kondisi ortu yang beragam? Oke. Ini tentang kontennya ya. Kontennya bisa pokoknya nulis apa saja bisa. Dalam Yes. yang tadi itu, kalau kita penyakitan itu nggak bisa menulis itu, hilangkan semuanya itu. Pokoknya Nah, kan punya ide menulis, tulis saja Pak. Mau nulis orang tua kayak, mau menulis profil temannya kayak. konteks layanan kan sangat luas. Ada 10 Pak, ada 10 Pak. Wah, ada 10 lagi. Ada 10 layanan Pak Kukuh di BK itu. Jadi kalau kita pilih satu-satu itu satu aja jalan satu. Dan bimbingan tentang karir itu ya, karirnya ya. Itu ya udah banyak itu. Nah, kalau kita menangannya itu 10 anak itu Pak, enggak jadi 10 tulisan gitu. Itu cuma satu bimbingan karir aja. Coba kalau kita menangani tentang bimbingan belajar gitu.
Ya, kasus-kasus itu. Ini yang motivasi, yang bimbingan belajar motivasi, Bentar pengelompokan. Pak Eko. Ini Pak Eko. Kalau masalah belajarnya itu nggak masuk, Hmm. bolos, beyuh, nggak habis itu. Untuk buku awal, apakah ditentukan temanya? Tulis saja. Pokok tulis. Temanya apa? Nanti Tulis. kita yang kelompokkan temanya, Pak Kuku ya. Kami nanti yang Iya. akan membuat klaster-klasternya. Iya, betul. Ya, Jadi, sekolah guru mengajar yang Iya. akan mengelompokkan. Jadi loh, terus saya nulis apa Pak? Tulis. 1 tulis, 2 tulis, 3 tulis. Tulis. Yang lain kami yang ngurusi. Selesai. Ya. Ya. Jadi gitu teman-teman ya. Tulis, tulis, tulis. Yang lain kami yang ngurusi. Pokoknya menulis. Iya. Pokoknya guru BK keren. Monggo silahkan. Ada yang open mic? Atau kalau malu-malu langsung chat saja. Ya. Untuk menulis buku apakah ada deadline-nya Pak? Tadi itu Bu Oktaviani sudah bilang itu perlu ada teknik untuk mengeluarkan ilmu malaikatnya. Salah satunya di deadline, nanti akan keluar itu ilmu malaikatnya itu pasti jadi itu. Guru BK itu luar biasa. Iya. Ya. Jadi ada kita itu kan setelah mendaftar nanti begini skenario tulisannya setelah workshop ini ya, kan yang mendaftar sudah banyak ini, hampir berapa ya, saya lihat ya, hampir 54-an, 54 Pak, yang Pak Kuku. Oh, Ya, sebentar ya. silakan teman-teman yang mau bergabung untuk menulis buku ber-ISBN. 53. Petunjuknya sudah sesuai dengan yang di-share, link-linknya sudah tersedia. 53 Pak Kuku. Oke, siap. 53. Jadi skenarionya nanti begini, 53 itu ya. Jadi kan kalau di template-nya itu kan layanan BK itu. Tapi kalau layanan BK itu cukup membatasi supaya kita nggak bisa nulis ya, karena ada hasil dari workshop ini gitu ya. Pokoknya tulis saja. Tulis. Nanti kan kita kumpulin ini. Kita kumpulin, kita kelompokkan supaya jadi satu tema gitu ya. Nanti kita yang kasih tema gitu, yang kita kasih tema besar gitu, kemudian jadi kumpulan tulisan gitu ya. Nah, satu. Nanti kalau kurang tulisannya, nanti akan kita kirimkan, kita lempar kepada ibu nanti apakah ada stok tulisan yang kaitannya dengan tema ini. Terus kumpulin lagi nih tulisan lagi. Nah, terus ya begitu sehingga untuk melengkapi tulisan-tulisan itu sehingga menjadi buku. Boleh jadi buku itu tidak terbit satu buku, Bu. Jadi 53 orang itu boleh jadi tidak terbit satu buku, karena bisa jadi 2 buku atau 3 buku gitu ya. Tiga judul buku gitu ya. 3 judul buku yang beri SBN. Jadi nanti kalau mau diperjualbelikan lagi itu ya tergantung panjenengan Bapak Ibu sekalian. Kalau gitu rame-rame kita cetak aja yang banyak supaya kita bisa menghadiahkan ke teman-teman ya. Dan sekali cetak. Nanti pokoknya setelah selesai ini, setelah pendaftaran mentoring itu, kita rembuk bareng-bareng itu rame-rame nanti biaya cetaknya berapa dan seterusnya gitu-gitu. Jadi kita akan rembuk bareng-bareng. Kita harus cetak berapa gitu dengan angka yang sekian itu. Jadi nanti itu skenarionya setelah workshop ini selesai, itu nanti kita workshop ini selesai, kita nggak sekedar kemudian setelah selesai ya sudah selesai gitu. Jenengan akan nulis sendiri, kita akan mentori. Kita mentori. Nah, mentoringnya kan gratis, Bu. Yang penting jenengan nanti itu mengumpulkan, kemudian mau nerbitkan bukunya itu baru muncul biaya. Nah, itu yang kita gotong rame-rame, Bu. Saya kira itu ya. Jawaban dari saya Pak Kuku. Oke. Oh ini tambah lagi Pak Kuku, satu lagi Pak Kuku, Bu Lina Rahma Mauludi dari SMA Negeri 1 Tirtayasa. Ini dan daftar lagi nih Bu. Nah, Pak Kuku. Oh. Nomor 1. Jadi 54. Ya.
Jadi nanti sampai kita, jadi gini ya Pak Eko ya, kita lihat dulu jumlah total sampai deadline-nya berapa. Ya. Nanti kita rembuk, kita kelola mau jadi berapa ya. Satu buku besar Ya. atau mau seperti apa gitu ya, skenario-nya nanti kita diskusikan lagi. Yang penting 1 tulis, 2 tulis, Dua tulis. 3 tulis. Temanya apa? Apapun. Selama itu Anda tetap guru BK, ya Anda nulis. Pak, kalau saya nuliskan pengalaman tentang makan soto, ya ada hubungannya dengan guru BK ya enggak masalah. Wis pokoknya Kalau nggak ada hubungannya kita hubung-hubungkan. yang kita yang hubung-hubungkan. Tugas kita pokoknya menjadikan tulisan Anda layak dibukukan, ber-ISBN. Wis di anu lah, dikasih bedak, dikasih make up, dikasih alis dan lain sebagainya wis. Itu wilayah kami. Oke. Oke. Monggo. Ya, Siapa Pak, ini? Ya, dari Ibu Masri. Bu Masri ya, monggo Bu Masri. Begini Pak, ketika menulis problem solving ya, kasus gitu ya, dalam menyelesaikan kasus itu, kemudian kita itu sebaiknya menulis nama asli atau jangan gitu. Betul. Betul, Bu. Sih, Pak. Langsung ya. Ya, Nama samaran atau nama inisial saja, Bu. Ya, seandainya itu berkaitan dengan nama seseorang, ya toh, itu saya harapkan etikanya disamarkan. Kecuali etikanya sudah minta izin. Ya, apakah berkenan namanya kasusnya ini saya masuk. Ya, jadi etikanya mohon izin, boleh enggak, berkenan tidak. Tapi sebaiknya disamarkan saja untuk menghormati privasi yang bersangkutan. Yang kedua, bisa jadi menyangkut lembaga. Lembaganya enggak usah ditulis secara detail, lembaga apa begitu saja lah, enggak usah ditulis nama apa, di jalan apa, enggak usah. Ya, kita samarkan untuk menghormati lah, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu ya, Ibu, disamarkan saja di inisial. Contohnya saya Kukuh, ya. Singkat saja. KKH atau KK gitu kan. Sekolah Guru Merdeka SGM gitu kan, atau apa begitu. Dan itu lebih baik begitu. Yuk semangat rekan-rekan untuk mulai menulis. Pak Sumanto, terima kasih Pak Sumanto. Monggo Pak Sumanto, open mic Pak. Pengalamannya apa yang didapat selama ikut workshop Pak? Monggo. Pak Sumanto ada monitor? Oke, tidak ada. Monggo yang lain. Silahkan. Cerita saja. Ada angan-angan apa, ada gagasan apa, ada ide apa. Yes, tulis, bismillah. Wah, ini yang penting, Pak. Yes, tulis, bismillah. Nampaknya Pak Kukuh ini tidak mau banyak-banyak mengeluarkan pendapat untuk kepada kita Pak Kukuh, karena ini sudah mulai sibuk menulis ini. Itu judulnya udah jadi semua, itu banyak tuh. Nah, iya, yang dituliskan tadi itu sudah jadi buku sendiri itu. Udah jadi itu kayaknya. Iya. Kayaknya dalam 3 hari ini sudah mengumpulkan banyak ini. Nanti kita kirimkan email untuk mengumpulkan tulisannya sudah jadi ya. Jadi semoga besok kita coba kita coba umumkan itu ya, siapa yang sudah mengumpulkan tulisannya gitu ya. Kita sampaikan di grup. Kita sampaikan di grup Pak Kukuh. Pak Eko. Ya. Mohon bisa Universitas Samawa Sumbawa NTB. Oh ya, NTB. Nggih. Moga Pak. Pak, boleh minta izin open mic Pak? Tidak ada namanya soalnya, ini hanya universitas. Monggo Pak, berbagi Pak.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Zoom pertama kali yang saya lakukan ada hubungan dengan Universitas Samawa, sehingga identitasnya terdata dari awal sampai sekarang tetap tertulis seperti itu. Nah, saya sendiri sekarang adalah guru BK di SMA Gregorius Sumbawa Besar. Ya, saya sendiri Muslim, sekolah saya sekolah Katolik. Saya sudah cukup lama, ya boleh dibilang mengikuti kegiatan ini terlambat lah, boleh dibilang seperti itu. Tetapi saya akan mencoba untuk memulai menulis sesuai dengan harapan sekolah guru merdeka. Ya minimal 1-2 lah selama bergabung di kegiatan ini. Saya kira seperti itu Pak Koko, juga Bapak-Bapak yang lain serta teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Kahar, Pak Kahar. Oh, Pak Kahar. Ya. Pak Kahar. Jadi nggak ada kata terlambat untuk menulis, Pak. Iya, benar. Tidak ada kata terlambat. Virusnya disebar juga, Pak. Mohon virusnya disebarkan ke teman-teman di NTB biar jaringan kita semakin luas, lalu ya menginspirasi banyak orang lah. Kami tunggu tulisannya, Pak Kahar. Salah diusahakan. Pak Sumarto kayaknya mau memberikan motivasi nih kayaknya. Monggo, Pak Sumarto. Pak Sumarto. Pak Sumarto. Negeri 1 Padang ya. Wih, Padang. Ya. Monitor, Pak Sumarto. Monggo Pak di unmute mic-nya, Pak. Oke, nampaknya malu-malu ini, kayaknya sibuk menulis juga semuanya ini. Bu Mami juga. Ini ada dari Riau, Pak Eko. Iya, dari Riau. Sri. Ini bertanya. Iya, Bu Mami. Monggo Bu Mami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk tulisannya itu dibatasi enggak? Maksudnya tiap orang harus satu tulisan saja atau mungkin bebas gitu, mau membuat 5 tulisan atau berapa gitu? Keren. Ada batasan enggak gitu loh? Saya yakin ini beliau di chat belum dijawab. Saya yakin ini beliau mau menulis lebih dari 1 ini. Jadi ya, ini unek-uneknya banyak. Iya. Unek-uneknya banyak. Iya. Ya. Jadi saya mulai kemarin tuh nulis di blog ya, sama seperti Bu Oktaria tadi ikut baru ketemu pertama kali ini untuk yang khusus guru BK. Sebelumnya ya kayak penulisan secara umum kayak puisi, cerpen gitu. Kemarin juga sudah pernah ikutan. Ini kemarin ya, ini juga mau proses penulisan buku juga. Jadi sini alhamdulillah akhirnya ada wadah yang memang khusus untuk guru BK. Nah, kan lebih istilahnya sesuai dengan ya hobi juga, kemudian disesuaikan juga dengan profesi pekerjaan gitu ya. Terus ini nanti dibatasi atau bagaimana, Pak? Enggak, minimal 1, Bu, minimal. Oh gitu, minimal. Jadi minimal artinya itu kan tidak bebas. Jadi tidak semua guru BK itu kan sama seperti panjenengan ya, Bu Mami ya, kan punya ide banyak kemudian nulis semua gitu. Jadi mungkin ada yang idenya banyak, akhirnya lahirnya cuma 1. Lahirnya keluarnya cuma 1. Jadi kita minimal 1 gitu. Tapi kalau misalnya tulisannya jadi banyak gitu, itu kan yang kita template-nya itu kan cuma 2 lembar, 2 halaman aja gitu. Tapi kalau berhalaman-halaman itu juga nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Ya. Sesuai ketentuannya hanya sesuai dengan yang template yang di-share kemarin itu ya? Ya, template itu hanya
ya template, hanya sekedar template panduan gitu, memudahkan sistematika gitu. Oh ini, oh ini, oh ini gitu. Tapi kalau Ibu punya apa namanya, punya gaya gitu ya, punya gaya tulisan tersendiri gitu, nanti kita yang mencoba meruntutkan gitu supaya nanti yang tadi itu kayak Bu apa namanya, Bu siapa, Bu Eka ya tadi ya, Eva ya, Bu Eva. Bu Eva kan katanya loncat-loncat gini, wah pokoknya tulis saja nanti disambung-sambungkan. Kalau misalnya tulisannya agak nggak ada hubungannya dengan BK, itu dianalogikan ke BK, nah, dikasihkan ada kerangka teorinya dikit, terus kemudian jadi BK gitu. jadi apa namanya, yang jelas kita bantu itu, kita dampingi ya Bu, supaya lahir memang karya khusus dari guru BK ini gitu. Guru BK. Ya. Iya, iya, terima kasih. Ya kita proses belajar karena dulu MKBK kami juga sempat mau berliterasi seperti itu, akhirnya juga mandek tengah jalan, maunya juga bikin karya khusus guru-guru BK di kabupaten saya, tapi ternyata akhirnya juga mandek juga, terus akhirnya nggak berlanjut gitu. Karena nggak ada deadline-nya Bu. Nah, ilmu malaikatnya nggak keluar Bu. Iya, sebenarnya sudah ada apa semacam diklatnya, kemudian ya tinggal menindaklanjuti, akhirnya nggak tahu panitianya ya itu mungkin kurang motivasi atau bagaimana, akhirnya ya mandek. Andai kan hanya beberapa orang akhirnya juga nggak bisa jalan. Alhamdulillah akhirnya saya ketemu, tetap mengikuti status jenengan, akhirnya tahu ada, alhamdulillah ada guru menulis di sini. Amin, 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 amin. Terima kasih Bu Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mami. Iya, ya. Pak Sumarto ini sudah kayaknya udah siap nih. Wah, asik. Monggo Pak. Iya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak. Saya guru BK dari SMA Negeri 1 Padang Cermin, Lampung, Pak. Lampung. Dan salam kenal juga untuk kawan-kawan yang ada di seluruh tanah air ini. Sebetulnya guru-guru BK ini hebat-hebat semua, Pak, sebetulnya. Ya. Hanya saja kadang-kadang mungkin pembimbingan atau mentoring dari pengawas atau rekan-rekan ini yang mungkin agak kurang di daerah-daerah itu. Ya, seperti saya yang ada di Lampung ini terlalu sedikit atau jarang sekali mengadakan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, gitu Pak. Jadi ini kesempatan bagi saya untuk bisa mengembangkan diri, gitu. Dan sebetulnya kawan-kawan ini sudah banyak yang membuat karya tulis Pak yang di Lampung ini. Dan sudah masuk ke jurnal-jurnal di LPMP Lampung. Ya. Hanya saja untuk buku mungkin ini suatu pengalaman yang baru bagi kami. Jadi mohon bimbingannya sehingga kami di Lampung ini juga nanti bisa mengembangkan pengetahuan ini sehingga kawan-kawan dari Lampung bisa membuat buku yang banyak untuk kawan-kawan itu. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Pak. Amin Pak Sumarto. Amin. Amin 1000 kali Pak. Amin. Terima kasih. Iya. Gimana Pak Kuku? Saya nggak bisa ngomong, ini ditunggu banyak orang ini Pak Eko. Ya udah kita terbang ke Padang kah? Jadi kayaknya harus langsung mentorin apa namanya. Tapi kita harus tunggu besok ini. Kalau hari ini kita berdua sudah selesai ini kayaknya Pak Kuku. Ya. Jadi tinggal besok itu apa namanya ada tips ya. Tips yang dari Pak Alfonsus ya, yang sudah pengalaman sampai di Eropa gitu ya. Ya, oke. Kayaknya kita akhiri mungkin ya. Kalau nggak ada curhat lagi, kayaknya harus kita akhiri gitu. Kita foto dulu Pak Eko. Oh iya, foto ya, lupa ya. Ini foto, Oke. foto dulu ya buat kenang-kenangan. Teman-teman, ya. di sini ada
69 orang. Sudah 69. Tiga Sudah 3 kali flyer. foto. 3 kali 3 foto. layar. 3 kali foto ya. Nggih. 3 kali jepret ya. Monggo Monggo bisa dinyalakan kameranya. dinyalakan kameranya Bapak Ibu sekalian. Bu Masri, Bu Masri lagi Layar nggak pertama dipencet ya. Oh iya, layar pertama ya. Oke ya. Pak Kuku ya. Oke, potret. saya Oke. ya. Ya. 1, 2, 3, senyum. Oke ya. Kok belum ada yang senyum ya? Belum senyum semua, saya ulangi lagi. 1, 2, senyum, guru BK keren. Oke, layar 1. Sekarang layar 2. Oh, layar 2 nggak ada yang hidup. Ayo layar 2, silakan hidup. Layar 2. Tuh, senyum Bina ya. muda. 1, 2, 3, guru BK keren. Oke, layar 3. Layar 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Eko. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas apresiasinya untuk tetap bersemangat mengikuti acara workshop ini. Jadi saya berharap banget ya dari kami sebagai ini orang yang peduli gitu ya, peduli dengan guru BK itu supaya ini lagi konsentrasi ke penulis gitu supaya kita sama-sama menghasilkan karya ya. Kamilah yang bertugas untuk mendampingi itu supaya karyanya itu bisa dipastikan akan terbit dan nanti bisa dibaca oleh banyak orang termasuk asesornya kita. Terima kasih, kita masih ada 1 hari lagi, kita ketemu besok dengan Mas Alfonso dan kami tetap hadir saja, kami tetap akan hadir sama Pak Kuku mendampingi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, kita ketemu besok, semoga kita selalu tetap sehat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan banyak rezeki, tetap semangat, kemudian lebih ditingkatkan pokoknya kesabaran itu enggak ada batasnya itu terus pokoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Kuku. Semoga bermanfaat ilmunya. Amin. Semangat guru BK keren.